Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Salil Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan berita yang kali ini perkembangan kasus ya. Perkembangan kasus yang ini berita ringan ya. Berita ringan yang menimpa salah seorang public figure atau influencer yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2022 ini. Sekitar kejadian ini terjadi di bulan Oktober. Apa judul beritanya? Saya kutip dari Radar Mandalika yang berjudul Berkas Kasus Penyebar PCS ya, diteliti jaksa. Kejaksaan Negeri Praia, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sampai dengan saat ini masih meneliti berkas kasus dugaan penyebar video call seks dengan korban M, 20 tahun warga Lombok Tengah. Progres penelitian oleh jaksa sudah 90%. Adapun kasusnya terjadi 30 Oktober 2022. PCS ini kemudian oleh pelaku inisial ES 19 tahun menyebarkan PCS melalui media sosial. Video ini pun viral di media sosial dan membuat pihak kepolisian bergerak cepat menangkap pelaku. Kasipidum Kejari Lombok Tengah, Arin P. Kuarta menegaskan berkas perkara tentang Undang-Undang ITE sudah ditindaklanjuti jaksa setelah Polres Lombok Tengah melimpahkan. Berkas kasus ini dilimpahkan oleh Polres Lombok Tengah tanggal 9 November 2022, tanggal 10 November 2022 kami terima, terangnya Selasa kemarin. Dijelaskan bahwa pada kasus ini dalam proses penelitian berkas oleh jaksa, apabila ada kekurangan formil dan material, nantinya itu akan diajukan petunjuk dengan petunjuk surat yang dikeluarkan B19. Kalaupun sudah dinyatakan lengkap, akan segera P21 untuk dinyatakan berkas sudah lengkap. Sementara ini, kalau secara garis besar, apa yang disangkakan dan bukti-buktinya sudah sekitar 80-90% sudah terpenuhi. Namun bukan berarti saya menjanjikan akan segera P21. Tidak ya, tapi perkara ini akan tetap berjalan sesuai dengan progres yang ada, terangnya. Arin menambahkan dalam kasus ini jaksa bukan ada upaya melambat-lambatkan penanganan perkara, namun juga tidak mempercepat. Itu jangan sampai terjadilah. Jangan lama banget, mengingat ini butuh proses untuk membaca, katanya. Jadi berita yang saya sampaikan ini terkait dengan kejadian yang menghebohkan warga masyarakat NTB beberapa waktu yang lalu terkait dengan tersebarnya video asusila yang menimpa salah seorang influencer yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Ceritanya pada saat itu anggaplah si Bunga berkenalan dengan seorang laki-laki yaitu Kumbang pada siang harinya. Terus di malam harinya mereka melakukan komunikasi melalui media sosial melalui media sosial dalam hal ini WhatsApp, yaitu melalui video call. Nah, pada saat melakukan video call itu pengakuan si Bunga dia dihipnotis oleh si Kumbang ini, sehingga dengan secara tidak sadar dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan mempertontonkan bagian tubuhnya kepada si pemuda. Dan sayangnya dalam kondisi tidak sadar itu si pemuda ini merekam kejadian tersebut dan di pagi harinya disebarluaskanlah video tersebut di media sosial sehingga viral. Dan tapi alhamdulillah kurang dari 24 jam pelaku bisa langsung ditangkap
dan saat ini sudah berada di aparat penegak hukum. Namun yang sangat disayangkan adalah meskipun pengakuan si Bunga ini dia melakukan hal tersebut dalam kondisi tidak sadar, kan tapi tidak serta-merta masyarakat atau warganet percaya dengan pengakuan hal tersebut, mengingat menurut penelusuran warga, kalau memang dia melakukan hal tersebut dalam keadaan tidak sadar, mengapa dia sampai melakukan beberapa kali penolakan ketika diminta untuk melakukan hal yang tidak senonoh tersebut. Karena logikanya orang yang dalam keadaan kondisi tidak sadar tidak mungkin akan melakukan penolakan, tidak akan melakukan penolakan yang berujung mau untuk melaksanakan hal tersebut. Tapi paling tidak ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para orang tua, untuk selalu menjaga pergaulan putra-putrinya, ya, terutama yang masih berusia SMA, ya, yang masih berusia dalam usia sekolah, yakni pendidikan dasar dan menengah, untuk senantiasa mengawasi pergaulan anak-anak kita. Anak mengurung diri di kamar bukan jaminan dia tidak melakukan hal-hal yang negatif. Anak mengurung diri, jangan terlalu berbangga dengan anak yang tidak bergaul dengan lingkungan sosialnya, yang hanya mengurung diri di kamar, ya. Itu sekali lagi itu tidak menjamin bahwa dia akan melakukan hal yang baik saja atau hal yang positif. Karena bisa jadi dengan kecanggihan handphone yang ada pada saat ini, dia bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh si Bunga ini. Nah, sehingga ketika terjadi kejadian seperti ini tidak bisa mengelak. Bayangkan bagaimana malunya si pelaku dan bagaimana kondisi psikologis keluarganya dengan yang mengetahui hal-hal yang tidak senonoh itu yang dilakukan oleh anaknya kemudian disebarkan di dunia maya. Sekali lagi, mari sebagai orang tua agar jangan tidak lelah-lehnya untuk mengawasi, jangan bosan untuk mengawasi pergaulan anak kita, terutama sekali dari kejahatan media sosial pada saat ini, agar jangan sampai apa yang menimpa Bunga ini akan menimpa bunga-bunga yang lain. Satu hal yang bisa kita pelajari dalam kondisi ini bahwa ada dua hal. Yang pertama, orang tua harus mengawasi anaknya. Dari pergaulan, dari dua jenis pergaulan. Sekarang ada dua jenis pergaulan. Itu pergaulan secara empiris, yaitu pergaulan dengan teman sekitarnya, ya. Dengan pergaulan dengan teman sekitarnya, dengan siapa dia pergi bermain, apa saja yang dilakukan ketika berkumpul dengan teman-teman itu harus mutlak diawasi. Dari jam berapa dia berada di sekolah, terus dari jam berapa dia berada di sekolah, jam berapa dia pulang sekolah, jam berapa berangkat sekolah, jam berapa pulang sekolah, kemana dia pergi, dengan siapa dia pergi, harus diawasi betul anak-anak kita sekarang. Jangan sampai mereka berteman dengan orang-orang yang salah, ya. Jangan sampai mereka berteman dengan pengedar narkoba misalnya, atau jangan sampai anak-anak kita ini terjerat dengan perilaku judi misalnya, atau dengan berpacaran yang berlebih-lebihan. Itu harus mutlak. Jangan membiarkan anak kita bergaul dengan semaunya. Yang pertama, pergaulannya harus benar-benar diawasi. Jangan sampai setelah misalnya setelah anak kita tertangkap polisi karena dia kasus narkoba misalnya, terus baru kita sadar bahwa anak kita memiliki pergaulan yang salah. Yang kedua, pergaulan di dunia maya. Awasi media sosial anak kita. Akun Facebooknya harus ditahu. Password HP-nya juga harus ditahu. Jangan sampai di HP-nya itu dia simpan hal-hal yang tidak layak untuk ditonton. Jangan sampai dia jangan sampai HP ini mungkin digunakan untuk main judi misalnya,
atau digunakan untuk menipu orang, ya. Atau dari pergaulannya itu, ya, dari pergaulannya itu dia nanti dengan teman yang ada di media sosial yang dia miliki, itu yang akan mengarahkan dia untuk merubah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan cita-cita dan harapan orang tuanya. Sekali lagi, pergaulan anak mutlak harus diawasi. Pengawasan yang ketat merupakan salah satu cara yang kita bisa lakukan kepada anak kita sehingga mereka terhindar dari kejahatan di era digital pada saat ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan tidak terulang di kemudian hari sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.